Shalom para pemirsa dan rekan-rekan di studio, shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yuda Mailool dalam siaran Jalan Keluar, produksi dari Yehuda Gospel Ministry. Para pemirsa, saya selalu tekankan setiap kali kita membuka acara ini, selama kita hidup, dimanapun kita berada, kemanapun saudara pergi melangkah, kapan saja, hari ini, sampai kapan, selama kita hidup kita akan terus berhadapan dengan masalah. Tapi saya ingin ingatkan sekali lagi, apapun masalah kita, jangan putus asa. Dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Sehingga Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan, sehingga kita bisa menemukan jalan keluar itu, sehingga kita bisa tampil sebagai pemenang dan sanggup berkata, ada masalah atau tidak ada masalah, bersama Yesus tidak masalah. Baik para pemirsa, saat ini saya sebagaimana biasa dirakani oleh James. Halo James. Shalom Pak. Dan pada saat ini saya ditemani juga ada seorang mantan pengusaha yang sudah terjun dalam pelayanan, yaitu Pak Sony Waplau. Pak Sony, shalom. Halo, apa kabar? shalom, baik. Sehat? Keluarga baik-baik? Baik para pemirsa, Anda masih bersama dengan saya dan rekan-rekan di studio dalam siaran Jalan Keluar. Baik, kita akan buka sama-sama, kita akan pelajari apa rencana Tuhan dan misi Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita buka Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama dan selanjutnya. Tetapi kita akan baca dulu judulnya saja dulu. Lukas pasal yang kelima judulnya. Silakan James, tolong bacakan James. Ya, Lukas 5 judulnya saja. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ulang sekali lagi. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau boleh saya pakai kata-kata saya, seakan-akan saya boleh berkata gini. Pengusaha jadi pendeta. Kelihatannya gak enak. Seorang bisnismen jadi pendeta. Nah, saya mau jelaskan kepada Anda, kita harus kembali kepada basicnya. Kita harus tahu ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk jadi bisnismen. Maaf, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menjadi mahasiswa. Tapi Tuhan menciptakan manusia untuk sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada waktu Tuhan menjadikan Adam, perhatikan. Pada waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa, tidak ada bisnismen, tidak ada usaha. Segala-gala Tuhan sediakan. Dan Tuhan memang tidak ada rencana untuk manusia usaha. Tapi kapan sejak Adam itu mulai berusaha? Perhatikan, sejak mereka jatuh dalam dosa. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, pada saat itulah mereka mulai menjadi bisnismen. Mulai berusaha. Akibat daripada kejatuhan mereka. Sehingga kalau saya boleh katakan tanda petik. Bahwa usaha bisnis itu adalah produk dosa. Maaf, saya ulang sekali lagi. Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya untuk menjadi seorang pengusaha. Tidak. Tapi tujuan ini basicnya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya melalui manusia nama Tuhan dipermuliakan. Supaya manusia ini menjadi makhluk kesayangan Tuhan. Supaya melalui manusia hati Tuhan itu bersuka cita. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, baru manusia itu usaha. Coba buka James, Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Kejadian 3 ayat 19 demikian firman Tuhan. Ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Kapan itu James? Pada saat kita sudah Setelah jatuh dalam dosa. Ya. Setelah jatuh. Tuhan berkata dengan susah payah, dengan keluar keringat kamu akan mencari makananmu. Iya, teruskan. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Iya. Karena dari situlah engkau diambil. Jadi dari mulai kita hidup sampai kita mati, dengan berpeluh kamu akan mencari nafkah. Berarti ada usaha. Tapi kita harus tahu dulu, kita harus kembali kepada basicnya. Dengarkan. Bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia untuk jadi pengusaha. Tapi Tuhan menjadikan manusia supaya melalui manusia ini nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi sekarang kita sudah ada di bawah hukum dunia. Kita ada di hukum alam ini. Dulu. Perhatikan ya. Pada waktu Adam hidup di Taman Eden, tidak ada penuaan. Perhatikan ya. Sejak Adam diciptakan lalu taruh di dalam dunia, tidak ada proses penuaan. Tidak ada yang namanya kemerosotan. Tidak ada yang namanya sakit. Jadi itu langgeng. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mulailah sakitlah, streslah, mulailah terjadi kemerosotan. Sehingga kita di bawah hukum dunia ini. Kita hidup di bawah hukum alam ini. Nah sekarang bagaimana? Ada orang tanya, ya Pak, jadi sekarang apakah kita terus jadi pendeta? Lalu kita gimana dengan makan kita? Alkitab berkata, kalau kalian gak mau kerja, jangan makan. Ya. Jadi harus. Tidak bisa tidak. Tapi kita kembali lagi kepada basic nih. Supaya kita nangkep dulu. Memang kita udah ada di dunia ini. Ya mau nggak mau mesti usaha.
Saudara tidak akan dapat uang, saudara tidak akan dapat makan kalau saudara nggak ada usaha. Tuhan memberkati, pasti. Tuhan memberkati. Tapi kita juga harus usaha. Tidak akan mungkin sampai kapan juga berkat datang sendiri. Saudara nggak usaha. Tapi kalau saudara usaha pun kalau Tuhan tidak berkati, nggak bisa. Ini prinsipnya. Jadi kita harus mengerti dulu basicnya apa. Apalagi kita yang sudah jatuh dalam dosa ini kita percaya Yesus. Sejak kita percaya sampai Yesus, otomatis kita menjadi milik Dia. Kita sudah dibeli oleh Dia. Coba kita buka sebentar. Satu lagi tolong Lus bacain 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Iya, dibayar. terus? Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Karena kamu sudah dibeli. Jadi kita barang belian. Dengarkan baik-baik. Saudara kita sudah terima Yesus. Saudara orang Kristen. Kalau saudara orang Kristen, saudara tuh sudah jadi barang jualan. Saudara sudah dibeli. Nah kalau saudara sudah dibeli oleh seseorang, Anda tidak punya hak atas dirimu. Tidak punya hak. Seluruhnya Anda milik dari yang beli. Saya ambil contoh begini, Ya, ini budak belian nih. Dijual James pasar ribu, saya beli. Setelah saya beli berapa lu dijual? Oke, anggaplah 2 miliar saya beli. Setelah Anda dibeli, Anda milik saya James. Lihat gua jangan melotot ke sono, lihat sini. Setelah Anda menjadi milik saya James, Anda tidak boleh melakukan apapun kecuali untuk saya. Lalu James tanya, Pak, tolong dong Pak, saya minta 1 hari buat ngurus orang tua. Nggak bisa, lu udah milik gue, lu udah dibeli. Saudara sadari dulu. Kalau saudara berkata, waduh kalau kayak gitu berat ya Pak, saya jadi milik Yesus. Iya, kalau nggak mau saudara keluar aja, nggak usah jadi orang Kristen. So what gitu loh. Jelas kan? Saudara sudah dibeli. Kalau saudara udah dibeli, saudara milik Tuhan. Saudara tidak boleh melakukan apapun kecuali itu Tuhan. Seperti James. Anda harus melakukan buat saya. Segala-galanya buat saya. Dia berkata, Pak tolong dong Pak, saya mau ngurus keluarga, mau ngurus anak. Nggak bisa, lu udah dibeli. Anda sudah dibeli. Jadi Anda menjadi milik saya. Tiap hari hanya untuk saya. Dari pagi sampai pagi lagi untuk saya. Tapi suatu ketika dia bilang gini, tolong dong Pak, saya mesti didik anak saya. Saya mesti sekolahin anak. Oke lah, karena saya tahu dia baik. Baiklah James. Gini dia. Saya kasih Anda 1 hari libur hari Senin. Oke Pak, terima kasih. Lakukan. Silakan Anda berbuat apa. Saya kasih libur 1 hari. Tapi ingat, apapun yang Anda lakukan, camkan. Apapun yang Anda lakukan, lakukan semuanya demi hormat kemuliaanku. Jangan melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi diriku. Saudara jelas? Sekarang saudara sekalian, kita tuh sebetulnya milik Tuhan. Kalau sudah milik Tuhan, kita nggak punya hak. Saya ambil contoh begini, Ibu Vivi. Ibu Vivi ini suaminya namanya Richard. Tidak bisa tidak Anda akan dipanggil Ibu Richard. Dan Anda nggak bisa nolak, walaupun namanya lengkap. Vivi, Sylvia, Margareta, Maria, Tendean. Begitu kawin sama Richard, dipanggilnya Ibu Richard. Bisa bilang amin? Amin. Kalau suaminya bukan Richard, namanya Bagong, Ibu Bagong. Loh, dia nggak bisa. Pak jangan dong, lu sudah milik Richard. Kalau suaminya namanya Bejo, ya saya panggil Ibu Bejo. Dan dia harus terima. Jangan berkata, waduh nggak bisa Pak, jangan panggil Ibu Bejo. Lah suami lu siapa? Jelas? Nah saudara kita sudah dibeli. Karena kita sudah dibeli, kita tuh nggak punya hak atas diri kita. Seperti James. James, silakan Anda kerja. Tapi 1 hari yang aku berikan, jangan kamu pakai untuk hal-hal yang tidak berkenan di hatiku. Kita diberi waktu 7 hari. Sekarang saudara boleh kerja nggak? Silakan, Tuhan nggak larang. Tapi apapun yang Anda kerjakan, dengarkan baik-baik. Biarlah semua yang Anda kerjakan tidak mempermalukan nama Tuhan. Tapi justru dengan apa yang Anda kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah kita kembali lagi, kita balik lagi ke Simon tadi. Coba, Simon seorang pengusaha. Tujuannya tiap hari apa? Ikan. Tiap hari ikan, mikirnya ikan, cari ikan. Suatu ketika dia cari ikan gak dapat apa-apa. Waktu dia cari ikan gak dapat apa-apa, dia lagi ngebersihin perahunya. Dia mau pulang. Mau ketemu sama istrinya, perahunya didudukin sama Yesus. Baca ayat yang pertama sampai ayat 3. Oke. Ya. Lukas 5 ayat 1-3 demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret,
sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ya, Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. ya, Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. ya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, Ya. yaitu perahu Simon. Kebetulan perahu Simon, ada 2 perahu. Kebetulan Simon, bisa aja yang lain. Ya. Dengarkan baik-baik. Kadang-kala faktor-faktor demikian terjadi. Saya berkata, Tuhan, anak papi saya 7, kenapa gua yang jadi hamba Tuhan? Saya ini nggak bener kok. Dulunya saya bejat, kenapa gua? Ya kita nggak bisa menghindar. Tuhan juga waktu lihat 2 perahu, dia naik perahu. Kebetulan perahunya Simon. Teruskan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Iya, terus? Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Iya. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu Dengar. untuk menangkap ikan." Waktu itu Yesus naik di atas perahu itu, salah satu perahu Simon. Lalu disuruh Simon dorong dong. Hatinya dia kesel. Aduh, dipikir ini siapa nih laki-laki? Gue udah capek, gue cari duit, gue cari ikan gak dapat. Sekarang mau pulang perahunya diinjak orang, pakai disuruh dorong. Lalu dia khotbah, saya tadi dengerin. Waktu dengerin dalam hati pikir nih kurang ajar nih orang, nggak tahu diri nih, perahu gue dipakai. Tapi waktu dia dengar firman Tuhan terjadi sesuatu. Sampai suatu ketika Yesus berkata, Yesus orangnya tahu berterima kasih. Langsung Yesus berkata, Simon gua tahu, lu cari duit lu gak dapat. Sekarang begini, sekarang bertolak ke tempat dalam, tebarkan jalan. Perhatikan, saya beritahu pada saudara, Simon lakukan, dapat berkat gak? Dapat. Kalau dia gak lakukan, dapat gak? Enggak. Baik, yang mau ngasihkan siapa? Tuhan. Tuhan mau berkati, tetapi Simon juga harus taat dong melaksanakan itu. Walaupun sebenarnya nggak masuk di akal. Coba ayat 5-nya dia bilang apa? Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Guru, saya tuh udah cari bersama-sama tim. Sudah nyemplung sampai ke dalam danau, ikan lagi puasa. Ikannya lagi nggak ada. Gue udah ubak-ubakan nggak ada. Jadi secara logika dia masuk akal. Gue udah cari nggak ada. Tapi, nah di sini iman mulai keluar. Kenapa? Dia sudah dengar firman. Ketika itu dia berkata apa? Tuhan, nih, gua udah ngasih tahu nih. Gua tuh udah cari, gua nyemplung sampai ke dalam, itu nggak ada ikan. Itu otak kita. Langsung dia berkata begini, tapi karena engkau nyuruh, oke, saya jalan juga. Mulai terjadi konflik antara akalnya dengan imannya. Akalnya berkata, nggak masuk akal. Akalnya berkata, bocengli, karena gua udah cari, nggak ada. Tapi karena Tuhan perintahkan, oke, gua lakukan. Di sini terjadi konflik. Ayat 5 lagi coba. Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Iya, terus? Tetapi karena engkau menyuruhnya, Iya. aku akan menebarkan jala juga." Jelas. Karena itu Tuhan yang nyuruh. Oke, Tuhan sebenarnya nggak masuk akal nih. Tuhan berkata, ampuni orang yang meludahin kami. Aduh, Tuhan nggak bisa. Nggak bisa, amit-amit jabang bayi. Sampai lebaran monyet juga gua nggak akan tuh ampunin tuh orang. Gila. Orang itu pernah ngembat suami gua, perempuan itu pernah nyakitin gua suruh ampunin. Nih sebenarnya kete, kuts hotahe. Gitu. Gua suruh nggak mau. Tapi Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh, saya lakukan. Langsung Simon lakukan. Ketika Simon lakukan, maaf, saudara tahu, dapat ikan nggak? Dapat. Dapat. Banyak apa sedikit? Banyak. Setelah dapat banyak, saudara sekalian, apa yang terjadi? Ayat yang selanjutnya, ayat 11. Ayat 11 demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Stop. Setelah mereka menghela perahu-perahunya yang notabene berisikan, baca. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya yang notabene penuh dengan ikan ke darat, iya. mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Salah, mereka bikin ikan bakar. No, meninggalkan segala Dia sesuatu. bikin colo-colo. Lu kenapa ikannya gak dimakan? Lalu mengikut Yesus. Mereka meninggalkan. Bentar dulu, Simon kerjaannya cari apa, Jim? Cari ikan. Pikirannya mikir apa? Ikan. Segala-galanya apa? Ikan. Dia hari itu dapat ikan nggak? Dapat. Enggak sebelumnya. Sebelumnya belum dapat apa-apa. Tuhan kasih nggak? Kasih. Kasih. Iya. Kenapa dikasih tidak dimakan? Baca lagi ayat yang terakhir. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya yang notabene penuh dengan ikan ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Terus? Lalu mengikut Yesus. Kenapa? Simon mikir, kalau gua makan ikan paling-paling ikan tuh habisnya 6 bulan. Tapi kalau gua ikut sama yang ngasih ikannya, nggak akan habis. Makanya lebih baik kita kehilangan segala-galanya, jangan kehilangan Yesus. Amin. Bisa bilang amin? Amin. Kalau sekarang Anda disuruh pilih permen, apa pabriknya? Pabriknya. Pilih pabriknya dong. Lah, Simon pikir, gila nih orang. Gila nih, si bewok. Kan Yesus bewok kan?
Bewok ini luar biasa. Gua dapat ikan banyak, tapi kalau ikan nih gua makan 6 bulan habis. Tapi gua ikut dia, gua dapat segala-galanya. Makanya dia tinggal segala-galanya. Amin, saudara sekalian. Dan dia jadi pengusaha. Dia menjadi seorang penjala ikan. Bukan berarti saudara berhenti bisnis, silakan, usaha boleh. Tapi pakai waktu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Usaha. Gini Pak, mengenai itu tadi ya. Ini kan kita berbisnis. Apakah itu dia melakukan itu kemudian mengembalikannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan? Apakah itu talenta bukan? Bukan talenta. Bukan melakukan karena bisnis bisa dipelajari. Oh gitu Pak ya. Bisnis bisa dipelajari. Sekarang saya punya talenta. Talenta saya nyanyi. Lu sampai lebaran monyet gak akan bisa belajar. Kalau apa? Kalau memang gak ada bakatnya. Udah fals, jangankan nyanyi fals, nafas juga fals kok. Kan gitu kan. Jadi lain sama talenta. Baik para pemirsa, saya kepengen panjang tapi oke lah. Sekarang kita akan dengarkan satu kesaksian di mana ada seorang, dia seorang pengusaha. Dia seorang bisnismen. Lahir di Pulau Buru 58 tahun lalu. Tetapi dia sekarang dia mulai tinggalkan. Bukan dia tidak usaha, dia tinggalkan. Tidak usah ya dia mulai melepas pelan-pelan. Tetapi dia juga bisa melayani Tuhan. Jadi jangan Anda pikir melayani Tuhan itu harus full time. Tuhan lebih cari yang full heart daripada yang full time. Baik, Pak Sony apa kabar? Baik. Lahir di Pulau Buru. Pulau Buru. Pulau Buru itu tempatnya pembuangan itu? Ya, tempat tahanan politik. Apa Bapak termasuk tahanan? Bukan. Oh, bukan. Saya keluar dari sana sebelum tahanan politik. Oh gitu. Terus Pak lahir di Pulau Buru? Lahir di Pulau Buru. Besar di? Sampai SMP di Pulau Buru, SMA di Ambon, pertengahan SMA pindah ke Surabaya. Baik Pak, setelah itu di Surabaya lulus SMA. Setelah lulus SMA terus melanjutkan kuliah? Ya, saya mencoba 2 kali. Gagal. Akhirnya saya kembali ke Ambon. Oh, ke Ambon lagi. Ambon itu dekat Pulau Buru. Oh, dekat Pulau Buru. Nah, di situ saya mulai belajar untuk berusaha, berdagang sebagai pengusaha trading dengan kakak saya yang ada di Jakarta. Udah Kristen Pak waktu itu? Sudah, tapi Kristen KTP lah ya. Kira-kira gitu. Kristen tanpa pertobatan. Oke, terus? Ya, setelah saya berusaha, ya terus terang pada awal usaha itu saya sangat mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Dan yang kedua, rasanya saya salah mengatur prioritas hidup. Sehingga saya lebih utamakan pekerjaan lebih daripada yang lain. Cari Tuhan atau urus keluarga itu hampir di nomor 2 kan. Usaha, bangun pagi-pagi langsung bekerja. Ya, jadi nomor satu usaha terus. Jadi pagi-pagi sudah duduk di meja mulai kerja. Sehingga istri saya pernah cemburu sama meja tulis saya. Dia bilang ini meja tulis adalah istri saya yang pertama. Dan ternyatanya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa sia-sia engkau bangun dari pagi hari dan duduk sampai jauh malam. Dan memakan roti dengan susah payah. Sebab aku memberikan kepada orang yang dicintai pada waktu tidur. Dan saya berusaha lebih dari 15 tahun. Bukan keuntungan yang saya peroleh, tetapi kerugian, bahkan utang. Timbul utang. Jadi mulai mengalami kerugian itu sebelum kenal Tuhan sungguh-sungguh atau setelah? Sebelum. Nah, setelah mulai menyadari itu, bagaimana dengan usaha? Setelah menyadari itu, saya sadar bahwa ada yang salah di dalam hidup saya. Yaitu ada ketergantungan diri sendiri, dan yang kedua skala prioritas yang salah. Saya mulai berusaha untuk mencari Tuhan. Karena ada pada satu titik saya tidak tahu jalan keluar lagi untuk mengatasi masalah saya, hanya bergantung kepada Tuhan. Di situ Tuhan mulai nyatakan kemuliaannya, Dia memberikan jalan keluar. Dan di situ saya mulai merasakan bagaimana Tuhan memberkati saya. Nah, sampai akhirnya setelah Bapak mengalami kehancuran, tanda petik, baru ketemu Tuhan, sampai akhirnya Tuhan berkati. Bagaimana dengan berkat yang sudah Tuhan berikan? Apa Anda jadi lupa sama Tuhan? Apa lebih bergantung kepada Tuhan? Lalu apa yang Anda lakukan dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan terima? Itu Anda terima. Karena banyak gini Pak Sony, orang diberkati malah lupa sama Tuhan. Itu satu. Gitu. Terus kedua, dia tidak mempergunakan apa yang Tuhan berkati itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Padahal itu berkat dari Tuhan. Nah, gimana Pak? Ya, saya terus terang karena saya pernah mengalami krisis yang saya rasa saya tidak mau mengalami hal yang kedua itu. Saya sadar untuk kedua kalinya
Oleh karena itu saya selalu bergantung. Makin hari saya lebih berusaha untuk mendekatkan diri saya bersama Tuhan. Apalagi pada waktu saya tahun 94-95 pindah ke Jakarta. Berada di dalam satu komunitas dengan gembala saya adalah Pak Niko, yang membawa kita untuk sekarang di hubungan gereja gerejanya Pak Niko, GBI, Niko Nyotor Gatot, Harjo. ya, Gatot. Saya kenal beliau karena kita sama-sama suka bikin lagu dulu. Oke, terus kan gimana Pak? Beliau membawa saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Di situ saya merasakan luar biasa Tuhan. Begitu kita tekun mencari Dia berjanji dia akan menemui kita akan mendapatkan Dia. Dan ada banyak janji yang Dia genapi di dalam hidup saya. Berubah dalam pandangan hidup saya yang tadinya seorang yang sangat pesimis akan masa depan, saya berubah menjadi orang yang sangat optimis karena saya memegang janji Tuhan. Nah, setelah itu Bapak, maaf ya Pak ya, ini kira-kira aja lah. Jadi ada berapa perusahaan yang Bapak pegang setelah berhasil gitu? Karena berkat Tuhan itu, Tuhan berikan berkat. Ada beberapa perusahaan yang Tuhan percayakan. Oke. Nah sekarang setelah Bapak diberkati, sekarang Bapak terjun nggak dalam pelayanan sebagai ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan? Sebagaimana saya tadi katakan bahwa ada salah di dalam prioritas, maka mulai dari saat itu saya mengatur pola hidup saya dengan prioritas yang benar. Seperti kata firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mengutamakan Tuhan. Pertama adalah hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi. Diberesin. Kedua adalah keluarga. Dan yang ketiga pelayanan dan pekerjaan saya. Itu yang saya lakukan selama ini. Dan saya lihat begitu kita setia terhadap Tuhan, Dia sangat setia kepada kita. Baik para pemirsa, Anda sudah dengar juga para penonton di studio. Walaupun dia seorang pengusaha, dia tidak full time. Dalam arti kata dia full time sebagai seorang pendeta lalu pakai gelar pendeta, tidak. Tapi dia bisa full heart. Dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Karena pelayanan itu ada dua jenis. Melayani Tuhan itu bisa satu, melayani Tuhannya. Kedua, melayani pekerjaannya. Baik, melayani Tuhan, setiap hari kita bisa berusaha. Kita menyerahkan hati Tuhan, bikin kontak juga. Tetapi saudara harus pikirkan juga melayani pekerjaan Tuhan. Maaf, kalau saya boleh katakan. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Karena Tuhan yang ngasih uang. Oke? Tuhan tidak butuh uang. Tuhan bisa bikin dari tidak ada menjadi ada. Tapi pekerjaan Tuhan memerlukan dukungan kita. Saudara, penginjilan, saya ambil contoh, atau gereja. Bangunan gereja itu dibeli dengan uang, bukan pakai bulu ketek. Kita harus pakai biaya itu. Dan itu yang Tuhan mau, supaya melalui itu pekerjaan Tuhan berjalan. Dan seperti apa yang saudara dengarkan, tadi Pak Sony dia mulai terjun. Walaupun dia sebagai pengusaha, tapi dia masih bisa juga melayani pekerjaan Tuhan. Dan sampai kapan Bapak punya rencana terus melayani Tuhan? Ya, seumur hidup saya. Seumur hidup ya? Prioritas utama. Baik, saudara, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Apa yang Pak Sony sampaikan, saya mau kasih sekali lagi statement saya. Apapun yang terjadi, tujuan hidup saya sampai ke sana adalah melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat kiri kanan, jalan kita nanti oleng. Arahkan diri kita ke depan, layani pekerjaan Tuhan. Itu sampai mati. Papi saya pernah pesan sama saya sebelum dia meninggal, layani pekerjaan Tuhan. Karena itu bagian kita. Hubungan kita dengan Tuhan kita tetap, tapi pelayanan pekerjaan Tuhan jalan. Apapun mereka mau ngomong, terserah. Manusia boleh menilai, tapi kita dinilai oleh Tuhan. Amen. Baik para pemirsa, saya kepengen sekali ngobrol panjang lebar sama Pak Sony. Tapi waktunya. Gimana kita bikin satu pertemuan lagi di rumah makan, kita bisa santai makan sambil kita ngobrol-ngobrol bahkan ikan gurame. Boleh. Haleluya, itu dia. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi kita diberi waktu oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk bekerja. Apapun yang Anda kerjakan, lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amen. Saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai seorang pegawai, saudara sebagai seorang dokter, lakukan pekerjaan saudara. Silakan cari uang yang banyak, silakan. Tapi apa yang sudah Tuhan berikan bukan untuk kita saja, pakai juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Supaya melalui usaha kita nama Tuhan dipermuliakan. Kalau orang berkata James bisa berhasil sukses, dia akan berkata semuanya karena anugerah Tuhan. Oh Pak Sony Waplau luar biasa. Walaupun dia orang dari Pulau Buru, tapi dia bisa berhasil. Orang akan berkata kenapa bisa begitu? Lalu dia berkata semuanya karena Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik para pemirsa, kita akan tutup dalam doa. Kita mengucap syukur.
untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kami, berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami, tidak membuat kami silau, kami lupa akan Tuhan. Justru dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, kami melihat Yesus yang memberi berkat lebih daripada segala berkatnya. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini, kesempatan ini, hamba berdoa bagi para pemirsa dimanapun mereka berada, berkati mereka Tuhan, masalah ekonomi mereka, rumah tangga mereka, dan hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang susah berikan penghiburan, mereka yang menghadapi jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar, sehingga mereka bisa berhasil, sampai mereka bisa berkata, ada masalah atau tidak ada masalah, bersama Yesus tidak masalah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan.